Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu kesempatan kami kembali bertemu di dalam Bible Study pada malam hari ini. Kami ingin melihat dalam situasi-situasi hari ini bagaimana iman kami, hidup kami, karakter kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Karena itu Tuhan berbicaralah bagi setiap kami lewat hamba-Mu. Hamba dikuduskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau saudara mengikuti Bible Study saya dari beberapa hari minggu ke belakang ini, saudara memang selalu berbicara tentang konteks-konteks yang membahas yaitu kepada kitab-kitab ya saudara ya. Ada kitab Esther, terus kemudian kita sempat singgung ke Ayub ya saudara ya. Terus kemudian kita tarik juga ke kitab kemarin kita bahas Hosea saudara ya. Jadi terus kemudian kita bahas tentang banyak hal ya saudara. Dan akhirnya saya menemukan satu topik yang menarik, yaitu berbicara tentang proses Tuhan. Nah, dari rangkaian cerita yang sudah ada di dalam Bible Study itu, baik yang saudara sudah lihat lewat YouTube ataupun yang mengikuti live Instagram setiap Selasa dan Kamis ini, selalu banyak hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara tapi punya keterbatasan. Saya akan matikan dulu ya saudara kolom komennya. Nanti saya akan pas komen kalau saya nanti pas lagi sampaikan persentase saja. Nah, ini penting sekali untuk saya sampaikan bagi kita semua bahwa bicara tentang prosesnya Tuhan ini tidak mudah saudara, karena apa yang terjadi dengan China, terjadi satu kondisi corona ada di part yang kedua saudara, gelombang yang kedua. Kemudian Eropa juga ditemukan ada gelombang kedua dan segala macam. Apakah Indonesia hal-hal itu bisa terjadi dan segala macam. Semua orang sudah sampai dengan titik putus asa atau hilang harapan, strategi sudah dibuat. Terjadi takutnya adalah terjadi resesi ekonomi. Karena Jerman yang dinyatakan sudah clear, ternyata menemukan semua ada lagi corona yang muncul di sana. Yang saya khawatirkan adalah takutnya banyak orang yang putus asa, hilang harapan dalam menghadapi situasi-situasi hari-hari ini, saudara. Ekonomi juga akan mengalami merosot dan luar biasa. Walaupun PSBB sudah direnggangkan, saya lihat di beberapa mall dibuka, tetapi orang takut juga saudara untuk datang ke sana. Tidak begitu antusias lagi karena mungkin pendapatan berkurang dan kemudian bagaimana mereka juga menghadapi masalah-masalah demikian. Nah, ini bicara tentang proses ya saudara. Jadi bicara tentang prosesnya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tutup mata. Dan ini pernah terjadi peristiwa 100 tahun yang lalu saudara, ketika terjadi flu hebat di Spanyol. Dan kemudian inilah dari cikal bakal dimulainya Eropa itu menjadi ateis saudara. Jadi bahwa waktu saat itu saudara terjadi flu yang seperti hari ini terjadi, kalau kita ini adalah corona, waktu itu terjadi flu yang hebat. Sehingga gereja kehilangan taringnya seolah-olah, sehingga pada zaman itu ratusan tahun yang lalu orang-orang di Eropa berseru datang ke gereja minta pertolongan Tuhan. Ternyata seolah-olah Tuhan tidak dengar dan seolah-olah Tuhan tidak bertindak, sehingga akhirnya mereka hilang kepercayaan kepada gereja saudara. Banyak orang yang kecewa dengan Tuhan dan akhirnya gereja itu jadi sepi sekali saudara. Nah, tadinya Eropa itu adalah satu negara-negara di Eropa adalah mayoritas Kristen. Mereka lihat tidak ada jawaban kenapa Tuhan tidak menjawab doa itu, sehingga banyak orang yang mati sudah 150 juta orang yang mati dunia ya pada saat itu. Sehingga orang tuh merasa bahwa ada kesepian, lonely dengan hal-hal demikian, seolah-olah Tuhan tidak hadir. Hari-hari ini juga orang banyak yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa Tuhan kok nggak jawab doa kita? Ini banyak, apakah kita kurang berdoa, Pak? Udah berdoa, doa puasa udah, pujian penyembahan udah, dan segala macam udah. Tapi kenapa Tuhan nggak stopkan corona, maka ada gelombang-gelombang berikutnya sehingga banyak orang yang putus asa. Saya bertemu dengan, saya ada komunikasi dengan teman saya juga merasa bahwa putus asa, dia udah siapkan ikat pinggang saudara untuk bunuh diri.
Karena di luar dari prediksi, saudara, apa yang terjadi dengan hari-hari ini. Para pebisnis dan juga pelaku bisnis juga melalui goncangan luar biasa. Nah, pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh sampai dengan tahap itu, saudara. Tapi kita perlu berhikmatlah dari hari-hari ini, karena otomatis dalam banyak hal kita berhikmat. Satu, dalam masalah hal pengeluaran secara ekonomi. Terus kemudian berhikmat juga untuk dapat beraktivitas. Dalam aktivitas pelayanan rohani butuh hikmat juga, apakah penting atau tidak penting. Dan kemudian berhikmat juga untuk keluar bertemu dengan banyak orang, supaya ruang pertemuan dengan orang itu jangan terlalu banyak. Karena kita tidak boleh bermain-main. Tadi Pak Jokowi bilang, minta tolong jangan menganggap remeh dengan coronavirus, karena coronavirus ini sangat bahaya sekali, saudara. Nah, karena itu, saudara, yang hari ini saya mau bicara tentang proses Tuhan, saudara. Nah, bicara tentang proses Tuhan yang saya mau sampaikan, nanti saudara bisa tulis pertanyaan saudara di bagian bawah, ada tanda tanya, ada Q&A di situ, saudara, ya. Ini bicara tentang proses Tuhan, saudara, yaitu suatu realita hidup yang harus dilewati dengan rasa syukur. Nah, ini dia. Jadi, kalau kemarin kita mengacu dengan apa yang terjadi dengan Hosea sebagai satu gambaran, itu adalah pernikahan real, bukan pernikahan simbolik, tetapi pernikahan real antara Hosea dengan perempuan sundal yang bernama Gomer. Kalau kita tarik ke atas lagi tentang kitab Esther, saudara, itu adalah satu peristiwa yang real, yang di Alkitab tidak pernah ditulis nama Tuhan, tetapi ada juga tindakan-tindakan spiritual di dalamnya. Contoh, mereka minta berpuasa 3 hari, itu ada tindakan iman di dalamnya. Ada bahasa rohani, tetapi tidak ada secara gamblang ditulis nama Tuhan, tidak ada. Tetapi memang nilai-nilai kerohanian itu terbangun pada saat di kitab Esther itu ada. Jadi kita menyimpulkan kitab Esther adalah invisible hand, tangan yang tidak terlihat, bekerja begitu sempurna dalam segala hal. Ini adalah suatu kehidupan realita yang kita hadapi hari ini, yang harus dilewati dengan rasa syukur. Tidak ada kata lain, saudara. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini, orang tuh memaksa diri. Di Eropa itu lockdown dilepas karena ekonomi bisa goncang, bisa terjadi resesi, saudara. Jadi dibukalah mall, aktivitas dibuka, tempat klub malam dibuka, dan kemudian di Korea Selatan juga demikian. Ditemukan klasternya lagi, ada di Seoul atau di Seoul ya, di Korea Selatan. Jadi karena masalah takut terjadi resesi ekonomi, saudara. Kalau terjadi resesi ekonomi itu terjadi satu hal yang sangat bahaya sekali, saudara. Karena orang lapar maka terjadi pembunuhan, terjadi anarkis, terjadi demo di mana-mana. Kalau kita sibuk untuk ngurusin masalah Pancasila lah, inilah segala macam, capek banget, PKI lah apa, capek. Kita ini di negara yang terlalu sibuk yang ngurusin kayak gitu-gitu, saudara, nggak penting bagi saya. Jadi yang penting adalah hari ini orang butuh makan, orang butuh kehidupan yang lebih layak, saudara. Nah, ini penting sekali. Nah, bagaimana kita bisa punya rasa bersyukur dalam sebuah kehidupan realitas, saudara? Ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 ya, ibu bapak saudara sekalian, atau teman-teman yang mengikuti Bible Study hari ini, atau di YouTube yang mengikuti Bible Study juga. Kalimatnya begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi ada kata pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara. Ya. Kalimat berikutnya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, hebat ya. Paragraf ketiga di ayat yang sama. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara lihat, perhatikan baik-baik ya, saudara ya. Tadi ada kata pencobaan yang kamu alami biasa, tidak melebihi kekuatanmu, ya. Kemudian Allah setia
Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Masuk lagi berikutnya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Baru kita masuk poin yang kedua, saudara. Nah, poin yang kedua yang menarik adalah di poin ini, saudara. Kita mau bicara tentang pencobaan dulu menjadi ujian. Nah, kalau kita bicara tentang proses Tuhan, maka tadi ada tulisan pencobaan, saudara lihat itu di peta konsepnya, ada di peta konsep yang saya buat di PowerPoint ini. Itu ada kata pencobaan. Apa tulisan pencobaan? Pencobaan, tanda panah, terus ke ujian. Kita mulai dari awal, saya pernah bahas ini, saudara. Bible study di berapa bulan yang lalu, tetapi ini saya mau kunci kepada spesifikasi masalah. Supaya kita bisa melihat ini menjadi satu poin yang penting sekali, dan kita paham sekali. Jadi kategori pencobaan yang paling bahaya adalah internal. Nah, ini dia. Internal nih, saudara. Nah, bicara tentang internal nih, saudara, ini penting sekali. Jadi begini, saudara. Jadi, paling bahaya itu adalah diri kita dulu. Kita nggak usah ngomong eksternal dulu, saudara. Kita bicara tentang diri kita dulu. Secara internal, saudara. Nah, sifat-sifat kita yang iri hati, cemburu, sombong, nafsu, itu harus beres dulu. Kalau itu tidak beres, repot. Misalnya contoh begini, saudara ya. Kamu nggak suka lihat, kalau perempuan ya, kamu nggak suka lihat cewek cantik yang luar biasa, saudara. Kamu kalau lihat cewek cantik, kamu wanita ya, kamu kalau lihat cewek cantik, kamu bandingkan dirimu, kamu tuh ada rasa iri sama orang itu. Nah, biasanya kalau kita sudah punya ada perasaan demikian, justru Tuhan akan menguji kita terus tentang hal itu, saudara. Jadi ya cewek cantik terus yang diperhadapkan dengan kita. Jadi itu yang sering sekali yang kita dongkolnya di situ, saudara. Nah, saudara misalnya contoh, kamu nggak suka atau kamu cemburu ngelihat orang itu selalu pakai tas baru, ya, pakai barang-barang yang baru, saudara. Nah, kalau kita nggak suka dengan hal itu, nanti Tuhan akan perhadapkan kita dengan hal-hal demikian, yang orang lain selalu pakai baru terus di depan matamu. Jadi sesuatu yang kita merasa di dalam diri kita, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, saudara, yang membuat kita itu jadi tidak nyaman dengan diri kita. Kita iri hati atau cemburu. Yang kayak begitu itu nanti akan Tuhan bawa kepada kita. Orang yang membawa di dalam hidup kita, orang itu dibawa untuk supaya kita dibentuk oleh Tuhan dengan hal itu. Jadi sebenarnya pemberesan secara internal dulu harus beres. Jadi misalnya kalau saudara itu masalah uang aja saudara tidak bisa memanage dengan baik, biasanya begitu, saudara. Nanti Tuhan kasih ujian juga untuk hal-hal demikian. Tuhan perhadapkan saudara dengan hal demikian. Nah, ini yang sering sekali kita lupa diri dan kita coba untuk menghindar, saudara. Nah, ini yang paling bahaya sekali. Nah, kalau di faktor internal ini, saudara, adalah diri kita dulu yang harus beres, gitu loh. Jadi, kita kalau diri kita udah nggak beres, ya susah, saudara. Maka di faktor internal ini, yang tadi saya sampaikan itu, adalah diri kita dulu pemberesan. Nah, kalau kita tidak bisa membereskan diri kita masalah hal-hal yang sangat lemah, saudara, apalagi masalah uang kah, masalah inilah, itulah, dan segala macam, saudara. Saudara yang lebih tahu, itu yang harus dibereskan. Nah, kita dibentuk oleh Tuhan. Misalnya saudara ngadepin, aduh kenapa ya, suami saya ini kok orangnya keras kepala sekali ya, diomongin kok tidak bisa ngerti. Tapi kita udah nikah sama dia udah terlalu lama. Justru semakin kita mengeluh sama dia mengenai hal itu, semakin itu yang dibuat oleh dia. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tujuannya sih cuma proyeknya di kita. Tujuannya supaya di kita berubah gitu loh, saudara. Atau istrimu, ini kenapa nih orang cuek banget sih? Lambat banget, apa-apa lambat. Cuek, orangnya masa bodoh. Ini kok dia orangnya lambat ya, bergeraknya lambat ya. Saudara gemes, saudara ngadepin orang kayak begini. Tapi Tuhan izinkan dia ada bersama dengan saudara. Dan dia akan begitu terus sama saudara. Supaya kita bisa menerima dia. Wah, itu gak gampang, saudara. Jadi pemberesan di dalam diri kita, yang Tuhan pakai orang lain untuk memberesi dalam diri kita. Nah, ini, jadi ternyata bahwa saya dan saudara itu bukan pribadi yang sempurna, saudara. Nah, pencobaan yang paling bahaya adalah diri kita. Beres dulu. Kalau diri kita sudah beres, sebenarnya kita menghadapi hidup yang realita ini, kita belajar, saudara, untuk cepat bersyukur, saudara.
Kalau enggak ya kita emosional, dan banyak hal nanti kita akan lihat respon-respon dari kita sebagai manusia dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan itu. Pencobaan yang kedua, yaitu secara eksternal, saudara. Nah, kalau seandainya masalah internal sudah beres, kita beres, suami kita beres, istri kita beres, gitu ya. Jadi kan kalau kita tahu, wah istri kita orangnya cuek, istri kita mulutnya pahit, pedes gitu ya saudara. Saudara bisa terima dia, lama-lama kan jadi mengerti. Begitu juga dengan suamimu, orangnya kasar, ngomongnya ceplas-ceplos, atau ngomongnya seperti apa gitu ya. Saudara juga bisa terima dia. Nah, ketika ada tantangan dari faktor eksternal saudara, yang menceritakan, lihat loh, suamimu tuh kasar ya. Nah, kalau yang internalnya sudah beres, aman saudara. Jadi sebenarnya kekuatan kita adalah internalnya dulu selesai. Jadi ketika kita dapat pencobaan dan kita mau dibentuk oleh Tuhan dan kita mau menjadi satu pribadi yang Tuhan mau secara pribadi ya saudara ya. Baik kalau kita sudah menikah, suami kita demikian, istri kita demikian, anak-anak kita demikian. Sehingga ketika kita lihat kekurangan anak kita dan kita juga tidak merasa itu menjadi satu hal yang sangat fatal, kita bisa menerima anak kita bagaimana mestinya, dan saudara bisa mengatur emosimu, spiritualmu, logikamu dengan baik terhadap suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang di sekitarmu, terhadap orang tuamu. Ketika engkau bisa mengatur itu, ketika tantangan dari luar datang, nggak mungkin saudara jadi runtuh, tidak mungkin jadi goyah. Jadi tantangan dari luar itu akan datang secara masif saudara, untuk menyerang saudara dengan bentuk apapun. Istrimu, orang cerita istrimu modelnya kayak begini, kamu juga tidak merasa lagi ada masalah. Karena engkau bisa menerima pasanganmu. Suamimu dibilang begini, tapi kamu bisa terima dia apa adanya. Karena internalnya sudah beres dulu. Nah, ternyata peristiwa yang terjadi di internal kita dan eksternal kita sekarang dipakai oleh Tuhan menjadi ujian untuk membentuk kita. Nah, sekarang ini, hari-hari ini, nggak mudah saudara. Saudara bisa bayangin nggak kalau sampai akhir tahun kita akan begini saudara. Ekonomi belum pulih, orang bekerja susah. Kasus tahun 2008 itu terjadi krisis ekonomi saudara. Pemulihan itu bisa 2 tahun baru terjadi, bisa rebound kembali saudara. Dan ini lebih parah saudara, kalau bisa dikatakan ini memang seperti ini. Ini pemulihan ekonomi nggak bisa tahun 2021 saudara, bisa tahun 2022. Mungkin jangan sampai dengan pemilihan presiden 2024. Nah, memang untuk ke depan ini tidak semudah yang kita pikirkan saudara. Dunia akan semakin sulit, ya. Kondisi akan semakin sulit, ya. Sekarang bagaimana kita menyikapi kondisi ini sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Nah, kalau kita hadapinya dengan sungguh-sungguh, itu berarti masalah internal dalam diri kita belum beres. Kalau kita melihat posisi hari ini adalah sebuah peluang untuk kita berbuat banyak hal dengan cara apapun, saya yakin kita akan melihat ini dari kacamata yang positif, supaya kita tidak cepat putus asa saudara. Yang paling bahaya saudara kalau yang hal-hal begini ya, kita udah hilang harapan, terus putus asa, bahaya sekali. Suamimu di PHK, punya istri banyak nuntutnya. Ini istri-istri juga bertobat. Suami sudah PHK, istri banyak menuntut, ayo dong pak kerja. Sekarang kerja juga sulit. Nah, kalau kita istri juga menuntut demikian, saudara bisa bayangin gak? Apa yang ada dalam pikiran suamimu? Beban itu jadi berat sekali saudara. Dia jadi berat sekali karena kerjaan sulit, dia mau buat apa sulit. Dia putus asa akhirnya, dia gak mau ribut sama istrinya. Dia jaga hati, jadi penyakit dia. Atau saudara dapatin istri, ya dia ada di rumah, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Istri-istri lain pintar masak, dia bisa jual makanan. Dia nggak bisa masak, dia nggak bisa buat apa-apa, tapi dia nothing to do di rumah. Dia nggak boleh marah sama dia. Karena kenapa? Itulah istrimu. Mau tidak mau kita bisa menerima keadaan. Nah, hari ini menikmati dengan rasa syukur aja saudara. Kalau kita tidak nikmati dengan rasa syukur, waduh, ini bisa bahaya kita. Kedepannya ini saudara, kondisi-kondisi demikian ini bisa membawa kita dalam sebuah keributan. Rumah tangga bisa divorce. Ya, bisa ada keributan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Orang kalut saudara, mau buat apapun. Sekarang siapa yang bisa tolong saudara? Nggak ada yang bisa tolong.
Nggak bisa tolong, saudara. Mau apa-apain juga susah. Sekarang dalam kondisi-kondisi hari ini, saudara, Pak, emang hanya rasa bisa bersyukur doang, Pak? Ya nggak, bersyukur harus disertai dengan tindakan, saudara. Ya, ini saya pentingnya bahwa kebenaran firman Tuhan selalu mengizinkan kita dengan nilai kebenaran yang hakiki, saudara. Hosea bisa ngeluh sama Tuhan, ngapain sih Tuhan? Bisa aja dia ngomong, ngapain ya Tuhan, aku nih harus menikah dengan seorang pelacur, emang gak ada perempuan yang lain. Tapi Hosea tuh mau taat aja, saudara, ikuti aturan main. Karena Tuhan mau pakai Hosea untuk menjadi pelajaran kepada bangsa Israel. Seperti inilah engkau memperlakukan Allahmu. Jadi cara Tuhan itu unik, memang ekstrim, keras, tapi pembentukannya bagus. Itulah prosesnya Tuhan. Jadi Tuhan itu memproses kita, sering sekali dia pakai contoh orang lain menjadi satu figuran peristiwa dalam hidup keluarga dia, rumah tangga orang lain, atau kehidupan orang itu menjadi contoh bagi kita untuk kita melihat diri kita. Kenapa di dalam Alkitab begitu vulgar, saudara? Daud berzina, ditulis. Abraham pernah bohong bahwa istrinya dibilang adiknya, ditulis. Salomo punya istri 1000 istri dan guniknya, ditulis. Kenapa Alkitab begitu vulgar sekali menyampaikan tentang hal-hal yang buruk? Sedangkan agama lain, saudara, tidak boleh menceritakan keaiban daripada nabi-nabinya atau rajanya. Alkitab begitu vulgar, saudara. Apapun disampaikan. Saudara baca kitab Kidung Agung. Aduh, engkau cantik. Waduh, kalau engkau satu ibu dengan aku akan tidur di bawah dadamu. Waduh, bahasa-bahasanya bisa dianggap porno, saudara, bahasa-bahasa itu. Buat dadamu adalah gugusan. Waduh, segala macam, saudara. Omongan-omongannya itu ngeri sekali, saudara. Tetapi kalau kita itu melihat dari kacamata yang positif, artinya apa? Tuhan itu membukakan satu kehidupan yang nyata di dalam firman Tuhan. Ada cermin yang harus kita lihat. Nih loh, orang hebat aja bisa jatuh nih. Paulus bilang apa? Paulus bilang begini. Apa yang ingin aku perbuat yang baik, yang tidak baik malah muncul. Ini Paulus yang bisa ngelihat ke surga loh. Dia punya kualitas rohani excellent loh, saudara. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita bahwa ada nilai spiritual yang tinggi, tapi juga ada nilai kehidupan yang realita. Hari ini kita ada dalam sebuah realita hidup, yaitu apa? Semua mengalami kesulitan. Penyakit nggak jelas, coronavirus. Orang bilang vaksin ditemukan, obat inilah ini. Sekarang mana nyatanya? Belum kelihatan juga buktinya. Belum begini kayak pepesan kosong, saudara. Hanya jualan saja. Tetapi belum ada yang real. Obat penangkal belum ada yang real. Obat yang akan ampuhkan real. Bahkan sekarang orang bilang ini, corona yang berikutnya ini lebih parah katanya. Karena dia akan masuk kepada anak-anak muda juga, bukan hanya orang tua. Kan jadi bahaya kan, saudara. Jadi ternyata Tuhan pakai hal itu untuk sebagai ujian buat nolong kita. Nah ini sekarang masalahnya, hidup ini hanya sebuah keputusan, saudara. Saudara mau ikut dalam sebuah prosesnya Tuhan, maka saudara akan menjadi pemenang. Tapi kalau kita anggap ini bukan sebagai sebuah prosesnya Tuhan, bahaya kita. Bisa bunuh diri, bisa hilang harapan, kita bisa kecewa, akhirnya ribut dan segala macam. Ini bahaya sekali, saudara. Saya minta tolong kepada saudara sekalian, sama-sama kita berjuang. Dalam doa, iman kita teguh. Kita yakin pasti Tuhan tolong kita. Ada cara Tuhan yang Tuhan akan buka bagi kita. Kalau kita nggak punya sampai keyakinan itu, habis kita. Oke, lihat berikutnya, saudara. Respon manusia itu apa? Responnya bisa negatif, bisa positif, saudara. Nah, saudara mau tanya nanti bisa tanya ya. Respon negatifnya itu apa? Manusia ini. Yang pertama, dia putus asa, hilang harapan dia. Itu negatif, saudara. Waduh, dia putus asa, dia hilang harapan, dapat masalah, pergumulan, hilang harapan, dia putus asa. Kita nih bisa hidup karena ada harapan aja. Kalau kita nggak punya harapan lagi, habis kita udah. Maka positifnya adalah harus optimis. Harus yakin. Nah kalau kita udah putus asa, kita hilang harapan, saudara. Waduh, udah kacau udah hidup ini. Iman kita tuh bisa kacau. Kalau kita udah putus asa, hilang harapan, setan kerjaan kita loh. Terintimidasi. Diserang terus kita. Membabi buta cara setan kerja. Waduh, kamu bodoh, kamu nggak mampu apa-apa, kamu nggak mungkin berbuat apa. Itu terus begitu. Waduh, dirasuki pikiran kita yang luar biasa. Nah, bagaimana cara meng-counter itu? Pasti pertolongan doa, itu doa udah pastilah. Nggak usah diomongin, itu doa pasti, bergantung sama Tuhan tuh pasti. Tapi harus ada rasa optimis dan yakin dalam dirimu. Bahwa ini semua pasti akan berlalu. Kita harus optimis bahwa ini akan terjadi terobosan. Kita harus optimis dan yakin bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa.
Kalau nggak sampai ke situ bahaya kita. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang tadi saya sudah sampaikan. Yang berikutnya, selalu kalau dalam kondisi seperti ini, saudara, yaitu apa? Hal yang negatif respon dari manusia itu apa? Cari kambing hitam. Itu paling bahaya. Yang dicari kambing hitam, paling jarang ada kambing warnanya hitam. Jadi dicari kambing hitam, saudara. Wah, ini pokoknya kambing hitam dicari nih. Dicari aja ini. Ini pokoknya ini dia. Waduh, apalagi orang yang haters, saudara ya. Orang pembenci pemerintah. Cari aja kesalahan Jokowi. Carilah kesalahan pemerintah. Ada yang dicari. Orang lagi ngomong coronavirus. Ini ada yang demo lah. Bicara tentang inilah. Pancasila lah. PKI. Apa sih yang kayak gitu-gitu? Itu nggak penting banget. Ini ya kayak gini-gini nih, orang udah nggak ada pikiran-pikiran yang positif dalam melihat segala sesuatu. Dicarilah kambing hitam, ada aja caranya begitu. Santai aja, jangan terlalu gerasa gerusuk. Makanya saya bilang, kalau kita sedang menghadapi masa, kamu jangan cari kambing hitam. Nah, belajar positif apa? Mengoreksi diri. Mulailah koreksi diri. Kalau kita memang itu salah, ya kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengoreksi diri dengan hal itu jadi bahaya sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini respon kita yang selalu berlebihan dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, respon berikutnya, manusia itu apa? Dia selalu lari dari masalah negatif. Ada masalah kabur dia, ada masalah kabur. Nggak cocok sama pasangan, tinggalkan dia. Ini segala macam, kabur dia. Ini apa? Nggak bisa positif. Kalau positif, menerima, berjuang, menerima apa adanya. Bahwa ini memang realitanya, bahwa kita lagi kadang kesulitan. Kita tahu bahwa hari ini tentang coronavirus. Menerima dong. Sebagai pasangan suami istri, ya bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banyak nuntut. Inilah, harus inilah, harus inilah, harus inilah. Tolonglah, please lah. Kasihan suamimu. Dia kerja dan segala macam. Udahlah, cukup lah. Jangan juga tuntut kepada istrimu, dia nggak bisa masak, kamu semua. You bisa masak Indomie aja masak. Masakin putih, telur aja udah. Nikmati aja. Masak begini tuh badan gemuk juga. Nikmati aja, saudara ya. Jadi hari ini harus menerima keadaan dan berjuang. Mau nggak mau kita menerima dan berjuang, saudara. Ya berjuang dengan hidup yang ada hari ini. Dinikmati aja, kita berbuat sesuatu yang baik. Kita berbuat. Ada aja yang harus kita pikirkan. Saudara jangan pikir saudara buat Bible study begini, saudara. Oh, butuh persiapan. Main asal ngomong-ngomong doang nggak gampang. Ini kita kayak gini harus ada persiapan yang jelas. Jadi kita semua harus menerima keadaan ini. Jangan lari dari masalah. Menerima dan berjuang. Ini penting ya, saudara ya. Ini dia nih. Batasan pencobaan. Tadi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Dia bilang apa tadi? 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bahwa pencobaan yang kamu alami biasa. Biasa aja. Kenapa saya bilang biasa? Karena firman Tuhan, kamu yang cobain itu biasa aja, tidak bisa, tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, yang terjadi hari ini dengan coronavirus, dari ulang-ulang kali kita udah ngomong, biasa aja. Karena ini pernah terjadi ratusan tahun yang lalu, bahkan 150 juta banyak yang mati. Hari ini kurang lebih 500 ribu orang kali yang udah mati ya, saudara ya. Dibandingin dulu, lebih parah dulu. Bukan hanya Indonesia, sudah hampir 200 negara yang mengalami hal ini, saudara. Ini biasa saja, saudara. Lazim dialami. Yang penting kalimatnya adalah tagline tadi 1 Korintus 10 ayat 13. Dia bilang apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Itu penting. Itu yang harus kita kunci kalimat itu. Artinya kalau saudara hari ini punya masalah, saya punya masalah, siapapun punya masalah, bangsa ini punya masalah, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Kenapa orang putus asa? Karena dia tidak tahu bersyukur. Kenapa dia hilang harapan? Karena dia tidak mau menerima keadaan yang terjadi hari-hari ini. Itu dia masalahnya. Ini masalah kita mau terima apa tidak. Menerima dan berjuang. Itu dia. Nah kalau enggak repot, saudara. Yang kedua adalah ada batasnya. Yaitu apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Ada batasnya, saudara. Jadi ada batasnya. Dalam setiap pencobaan itu ada batasnya, saudara. Nah, ini penting dan sifatnya pasti subjektif. Contoh, misalnya begini ya, saudara ya. Ada satu keluarga punya anak autis. Kita lihatnya kasihannya, parentsnya ya, orang tuanya kasihan ya, anaknya dua-duanya autis. Dia punya anak 3, anak nomor 1 normal, 2, 3 autis. Kita lihat datang ke rumahnya sedih, kasihan ya.
keluarganya autis, anaknya 2 orang itu autis. Kita punya pikiran itu sedih sekali, saudara ya. Tapi saudara lihat, dia itu sedih karena saudara kalau diperhadapkan seperti dia tidak mampu. Tapi kenyataannya ketika kita tanya sama dia, Bu, bagaimana menghadapi anak yang autis? Jawaban dia apa? Aduh, saya bersyukur banget, Pak. Lewat anak saya yang autis ini, saya semakin dekat dengan Tuhan. Lewat anak saya yang autis ini, Pak, kami diajar untuk lebih sabar. Hidup begitu. Jadi sering sekali kita melihat orang lain begitu hidupnya susah, kita sedih. Padahal dia sendiri tidak merasa sedih karena dia menerima keadaan itu dengan penuh sukacita. Itu dia penting. Jadi ini sifatnya subjektif sekali, saudara. Jadi cara kita itu melihat segala sesuatu tidak bisa dilihat orang itu punya masalah, kita contohkan diri kita. Jangan begitu ya. Setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Ada batasannya. Sifatnya subjektif. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ini, contoh, nggak beneran ya, contoh. Misalnya saya makan di rumah dengan anak-anak saya. Saya bilang sama anak-anak saya, setiap kita makan kaki naikin ke atas meja. Waduh, saudara datang lihat, duh Pak Petra, kenapa ya anak Bapak kalau makan kan kaki di atas meja? Itu aturan main rumah saya. Bagi saya itu wajar. Bagi saudara nggak wajar. Ya udah, nggak usah pusing, nggak usah dicampur aduk urusan saya, itu urusan saya. Saya datang ke rumah saudara, saya lihat semua waktu makan siang itu pada buka baju. Saya bilang, kok dia jadi begini nih? Saya juga tidak boleh ngomong gitu. Itu aturan mainnya mereka. Jadi hidup ini, saudara, yang objektif kata Tuhan. Yang kalau kata saya subjektif, kata saudara subjektif. Makanya harus ada firman Tuhan jadi dasar. Yaitu semua jadi objektif. Bahwa masalah yang kau hadapi biasa. Tidak melebihi kekuatanmu, ada batasnya. Maka sifatnya subjektif, saudara. Ini penting sekali. Nah, poin berikutnya, saudara. Solusinya apa? Nah, solusinya adalah kita harus tahu kalimatnya. Tuhan itu setia sampai kapanpun. Kalimatnya dia bilang begini. Sebab Allah setia. Hebat ya. Jadi saya kemarin sampaikan, saudara. Yang saudara tidak ikut di Bible study saya tentang kitab Hosea, saudara. Kesetiaan Allah itu sudah sempurna. Jadi kita nggak setia pun dia tetap setia. Kita makin setia pun tidak menambah kesetiaan dia. Karena dia adalah Allah yang setia. Jadi Allah itu yang setia tidak dapat dipengaruhi dengan ketidaksetiaan engkau atau bertambahnya setia engkau pada dia. Tidak. Karena Allah yang setia itu sudah perfect, excellent. Itu penting sekali, saudara. Jadi kalau kita tidak mengerti sampai di situ bahaya. Jadi dia bilang apa? Sebab Allah setia. Artinya apa? Hari ini yang terjadi dalam masalahmu, ekonomimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu, dan segala macam. Saudara jangan anggap masalah itu berat. Itu berat buat kamu. Karena Tuhan udah bilang masalah itu biasa banget. Ada batasnya, bos. Itu subjektif banget. Jadi kalau ada orang yang cerita, Pak, suami saya Pak kurang ajar. Biasa. Karena ada yang lebih kurang ajar dari dia. Pak, istriku Pak nggak sopan. Biasa. Karena ada yang lebih nggak sopan dari dia. Jadi artinya, saudara, standarnya adalah apa yang terjadi hari ini dibawa sampai santai aja, bos. Biasa saja. Harus ada sukacita. Mikir yuk, gila. Ini penting sekali, saudara. Karena firman Tuhan adalah tadi, sebab Allah setia. Kalimatnya itu, karena dia setia, karena dia tahu, maka kalimat berikutnya, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Wah, makanya saya bilang begini, jangan jadi Superman atau Superwoman. Karena kenapa? Kamu tidak bisa menghadapi masalah itu dengan kekuatanmu. Hancur, bro. Guys. Makanya saya bilang, karena kenapa? Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya Tuhan tahu keterbatasan saya. Tuhan tahu keterbatasanmu. Tuhan tahu keterbatasan suami, istrimu, anakmu, orang tuamu. Tuhan tahu. Nah, karena Tuhan tahu juga kapan waktunya untuk dia bertindak buat saudara. The best. Jadi hari ini, kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diragukan.
Karena dia tidak akan membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Hari ini Tuhan lebih tahu dirimu. Saya tidak lebih tahu dirimu. Saudara tidak tahu diri saya. Saya juga tidak tahu dirimu. Tapi Tuhan tahu dirimu. Dan Tuhan tahu kemampuan kita, kekuatan kita dalam menghadapi sebuah masalah. Berikut ya saudara. Pada waktu kamu dicobai dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi yang pertama adalah Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan itu memberikan jalan keluar. Wah, hebat saudara. Jadi ujungnya saya yakin pasti ada jalan keluar saudara. Tunggu waktu Tuhan, bukan waktu saya. Nah, ini penting sekali. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Nah, bicara tentang waktu Tuhan, saya sudah pernah sampaikan bagi kita semua. Apakah Tuhan tidak mampu hari ini selesaikan masalah? Oh, sangat mampu. Hari ini dia bisa selesaikan? Bisa. Dia bisa tutup semua masalah ini? Bisa. Dia cepat kok dia bisa selesaikan. Hanya dimainkan aja kalau dia mau main. Tapi masalahnya kenapa Tuhan tidak selesaikan? Itu masalahnya. Karena kita sering sekali gini. Kita itu agak hati-hati ya, waspada nih. Waspada nih saya bilang nih. Kita itu ada kecenderungan sombong dan ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Contoh, ini ada orang sakit ya saudara ya. Saudara ego, udah saya yang doakan pasti sembuh. Waktu saudara doakan dia nggak sembuh tuh orang. Tapi setelah sekian minggu, 2 minggu, tiba-tiba ada seorang anak kecil datang ke rumah orang itu yang sakit, dia doa, tuh orang sembuh. Tuh orang sembuh selesai. Karena kenapa? Tuhan tuh tahu hati kita. Kalau kamu berdoa, orang itu langsung sembuh, orang itu langsung pulih, you pasti sombong dan ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Maka akhirnya mendeklar, saya ini punya kuasa, saya ini punya karunia, saya ini punya kehebatan. Itu yang paling bahaya. Tuhan tidak mau kita demikian. Jadi ketika seluruh orang berhenti untuk berbicara, Tuhan yang bertindak. Kadang-kadang Tuhan lakukan itu, saudara. Masih ingat nggak dengan Hana? Dia berdoa terus, dia berdoa terus, dia berdoa terus, dia berdoa terus, berdoa terus. Sampai bilang gini, dia kayak habis ngomong minum anggur nih, wine nih, dia mabuk nih, kata dia. Jangan dia habis minum sopi kepala. Dia ngomong, padahal dia lagi berdoa tuh. Dia bilang, karena pada saat itu orang gak ada yang lagi mau datang ke rumah Tuhan. Nah, Hana berdoa, komat kami dipikir dia mabuk, saudara. Dia balik. Hebatnya apa? Ketika dia tidur dengan suaminya, firman Tuhan bilang apa? Maka Allah mengingat doa Hana. Artinya apa? Setiap doa yang kita sampaikan, Tuhan tidak pernah lupa. Tolong digarisbawahi. Tuhan tidak pernah lupa. Tapi kita yang seringkali lupa dengan apa yang pernah kita sampaikan sama dia. Jadi Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita sampaikan. Tapi sering sekali kita lupa dengan apa yang pernah kita sampaikan. Maka hari ini, semua yang mengikuti Bible study ini saya mau sampaikan. Dia tidak pernah lupa. Dan dia akan jawab doamu sesuai maunya dia, bukan maunya kita. Hari ini saudara berdoa nih, coronavirus diberhentikan, suamimu dipulihkan, istrimu dipulihkan, anakmu dipulihkan. Ini gak dijawab lo sama dia lo. Nggak dijawab lo sama dia. Nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru dijawab tuh. Saudara bilang gini, waduh luar biasa ya. Saya tidak berdoa aja Tuhan jawab. Salah. You pernah berdoa 3 bulan yang lalu, tapi kamu lupa dengan apa yang kamu doakan. Itu yang masalah. Padahal Tuhan tidak pernah lupa. Dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Supaya engkau tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Nah poin ini saudara harus sekali hati-hati kita dicermati. Jadi cara Tuhan memproses kita itu saudara, itu adalah begitu indah sekali. Ketika Tuhan bertindak, Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar. Nah saudara lihat baik-baik. Kesimpulannya ini ada di sini saudara. Apa itu kesimpulannya? Dari poin yang kita sampaikan. Bicara tentang Allah dan manusia. Allah mengizinkan masalah terjadi. Ya, jadi masalah ini yang terjadi dalam hidup keluargamu, pribadimu, penyakit, ekonomi, coronavirus dan segala macam pekerjaanmu, Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, bukan Tuhan tidak izinkan, Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa? Membentuk supaya menjadi. Ya, hebat ya. Jadi Tuhan izinkan masalah itu terjadi dan dia membentuk supaya menjadi. Baru manusianya masalah sebagai ujian hidup bagi kita. Supaya kita menjadi serupa dengan dia. Tadi yang katakan membentuk supaya menjadi serupa dengan dia. Jadi Tuhan itu mau kita sampai dengan satu titik
kembali kepada satu esensi tujuan dari hidup ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan hidup saya. Nah, kita yakin saudara, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini saudara yang hidup tanpa sebuah pergumulan. Nggak ada saudara. Coba kasih tahu saya, siapa yang hidup tidak punya pergumulan? Saya punya pergumulan, sudah punya pergumulan. Nggak menikah punya pergumulan. Ulang-ulang kali saya katakan, menikah ada pergumulannya. Nggak punya anak, ada pergumulan. Punya anak, tambah pergumulannya. Rempong banget pasti. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya lihat sudah ada 10 pertanyaan yang ini, dan kemudian saya akan buka kolom komennya lagi. Saudara boleh bertanya dan kita akan membahas ini karena kita bahas tentang proses hidup saudara. Tadi saya sudah sampaikan tentang proses hidup, jelas bagi saudara sekalian. Dan ini penting bagi kita semua, ada masanya. Dan saya yakin pasti saudara semua telah diberkati oleh Tuhan. Oke, saudara, saya mau jawab dulu, ada beberapa pertanyaan bagi kita semua, bagi saya akan menjawab bagi saudara sekalian. Oke. Shalom Pak. Bagaimana membereskan dalam internal untuk mengajak suami melakukan ibadah keluarga? Ya, Ibu. Nah, memang ini butuh kalau memang suami tidak suka dibawa ibadah, diingatkan aja Bu, dibicarakan dengan cara baik-baik supaya dia bisa kelak bersama dengan ibu dan anak-anak dalam membangun sebuah mesbah keluarga. Tapi kalau suami memang keras karakternya, apalagi dia belum mengenal Tuhan, banyakin doa aja Bu ya, supaya suami juga nanti hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Pak Petra, kalau proses lama banget itu tandanya karakter kita masih belum sempurna ya, dan akan terus dimurnikan. Iya, memang benar Bu. Jadi begini ya, besi menajamkan besi, manusia saling membentuk dengan sesamanya. Sehingga Bu, jadi selagi masih kita hidup, kita masih dibentuk oleh Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap saat. Saya masih dibentuk, ibu juga masih dibentuk. Sampai nanti kita tutup mata kita, kembali ke rumah Bapa yang kekal, maka tidak ada lagi pembentukan. Jadi kita tidak akan dibentuk menjadi sempurna. Tidak akan mungkin, karena kita tidak mungkin sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Tetapi kita akan masuk dalam sebuah perkenanan Tuhan. Artinya kita semakin berkenan diterima oleh Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita ini hidup yang makin hari dibentuk karakter kita. Maka perubahan hidup itu tidak instan tapi progresif. Ya Bu ya. Oke, Shalom Pak, bagaimana dengan nasib kita orang percaya pada akhirnya dalam menjalani proses dari Tuhan? Selalu saya sampaikan, setiap orang percaya dan orang benar yang sedang mengalami proses daripada Tuhan, ujungnya pasti ada kemenangan. Kemarin saya sudah sampaikan tentang Hosea dan Gomer. Hosea dan Gomer ujungnya, Gomer dan anak-anaknya akhirnya bertobat dan menerima Tuhan. Ingin menggambarkan bahwa bangsa Israel walaupun dia umat pilihan Tuhan, menyembah berhala, hidup dalam percabulan dan segala macam, Tuhan jamah mereka dan kembalikan ke posisi awal. Artinya, orang benar, orang percaya, ujung dari setiap proses pasti diberikan kemenangan. Tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Shalom Pak. Kalau masalah yang kita bikin sendiri tapi kita sadar salah, apakah Tuhan akan bantu? Kalau kita sadar, itu berarti kita bersyukur karena Roh Kudus mengingatkan kita, Pak. Jadi kita sadar bahwa kita lakukan itu salah, kita sadar, kita berbalik. Supaya kita dimurnikan menjadi anak Tuhan yang baik. Saya dipulihkan, saudara dipulihkan juga. Ini penting sekali ya. Oke, dari Ibu ya. Tujuan Tuhan memberikan pencobaan itu apa Pak? Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, tetapi ujian. Pencobaan itu kerja kerasnya iblis. Dan pencobaan itu biasanya dua faktor internal. Karena kita yang terikat oleh nafsu dunia, sehingga akhirnya kita dicobai. Yang kedua adalah faktor orang lain dari luar dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Diubah semua peristiwa pencobaan itu menjadi ujian oleh Tuhan supaya membentuk karakter kita. Satu persatu kita diubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Ini pentingnya Bu ya. Oke. Pastor, apakah dengan kita bersyukur akan menghalaukan segala sesuatu yang nampaknya buruk begini? Bersyukur itu kan ada satu spirit yang kuat di dalam diri kita.
walaupun keadaan tidak mungkin berubah. Artinya begini, keadaan buruk, situasi suami di PHK, istri yang model seperti apa, dan segala macam ada pergumulan, penyakit apapun, itu ada, tetap ada, tapi kita punya rasa bersyukur. Kalau kita bersyukur dengan peristiwa yang buruk sekalipun, maka cara kita melihat peristiwa yang buruk itu dari kacamata yang positif lebih ringan daripada masalah kecil bersungut-sungut. Masalah itu jadi besar. Apalagi masalah besar bersungut-sungut, meledak itu. Maka banyak orang yang bunuh diri, putus asa, dan gantung diri. Biasanya begitu. Tapi kalau kita punya masalah dalam hidup kita, kita bersyukur, maka masalah itu tetap ada, tapi cara pandang kita lihat masalah itu jadi beda. Itu yang penting. Oke ya Pak, Bapak Ibu, saya lupa nih. Shalom Pak, apa boleh orang Kristen melihat arti mimpi di Google? Kalau dapat mimpi terima kasih, nggak penting juga. Karena masalahnya mimpi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, mimpi bisa berasal dari iblis. Yang kedua, mimpi bisa berasal dari Tuhan. Maka untuk membedakan mimpi iblis dari Tuhan ini harus diuji. Maka waktu bangun itu berdoa, mengucap syukur, dan diuji saudara mimpi itu. Dan yang ketiga adalah biasanya mimpi itu saudara, karena kita tadi malam baru ngobrol, misalnya gini, saya habis live Instagram nih, mimpiin tentang bapak kasih pertanyaan ini sama saya, atau ibu kasih pertanyaan ini sama saya. Bisa dalam mimpi saya tuh ada, saya ini pernah saudara ya mimpi. Karena hari Minggu tuh khotbah padat, dari pagi sampai malam bisa 7 session saya khotbah. Selesai hari Senin dong, artinya Minggu tidur dong, Senin bangun. Senin bangun tiba-tiba buru-buru bangun, kaget gitu saudara, bangun kaget. Langsung mau khotbah lagi. Nih gue terlambat nih khotbah, padahal udah khotbah. Kadang terlalu capek saudara. Jadi udah 7 kali khotbah. Saya pikir sebenarnya saya khotbah lagi, harus khotbah lagi. Jadi gitu. Tuh ada yang kayak begitu saudara ya. Nah tapi kalau dari iblis, dari Tuhan nanti bisa diuji dengan seiring waktu, tanya sama Tuhan. Ya oke. Pak Petra, shalom. Saya sudah 6 bulan sakit Pak, infeksi tulang. Apakah ini termasuk proses Tuhan? Kalau ini Pak dilihat menjadi satu proses Tuhan positif, kita mulai koreksi diri. Apa yang harus kita benahi? Biarlah lewat penyakit yang Bapak alami ini, saya yakin dan percaya Tuhan tetap dipermuliakan. Dan di dalam nama Yesus Bapak pun disembuhkan oleh Tuhan. Doa saya Bapak dipulihkan oleh Tuhan. Tapi lewat penyakit ini Bapak makin dekat dengan Tuhan. Harusnya demikian. Orang benar dapat masalah, penyakit, ekonomi, goncangan. Harusnya masalah itu dipakai dalam diri kita untuk iman kita bertumbuh. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, kalau masalah ini tidak mungkin lalu, is okay. Biarlah masalah ini dipakai Tuhan, supaya aku makin mencintai Engkau. Itu penting sekali ya. Oke, ini yang tadi saya sudah jawab bagi saudara sekalian. Kalau saudara ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada 7 menit untuk saya berikan waktu bagi saudara sekalian. Nah, oke, ada pertanyaan berikutnya. Oke, ya. Pencobaan apa yang pastor paling berat hadapi? Pencobaan apa yang paling berat? Pencobaan kalau lapar, Pak. Ya, saya lihat semua masalah sama beratnya. Tetapi saya belajar setiap ada masalah, saya belajar untuk, ini apa ya maksud Tuhan buat saya ya. Jadi saya tidak mau cari kambing hitam sih Pak. Saya lebih banyak koreksi diri. Kalau memang ini salah saya minta ampun sama Tuhan. Gitu loh Pak. Jadi saya lihat ya kondisi apalagi hari-hari ini ya. Kita pelayanan semua terhenti, yang offline ya. Minggu ini walaupun ada offline ya, tapi terhenti semua, kita mulai mikir, oh ada maksud Tuhan juga ya untuk kita bersama-sama dengan keluarga. Saya rasa itu yang paling penting Pak. Jadi kalau nggak ada pencobaan yang berat atau ringan, tapi semua pencobaan bagi saya untuk merefleksikan lah hidup saya itu penting, karena supaya kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna ya Pak ya. Oke, bagaimana cara yang bertahan dalam proses Tuhan Pak? Cara bertahan dalam proses Tuhan sederhana saja, yaitu apa? Bersyukur. Itu aja. Kalau kita bersyukur dalam mengikuti prosesnya Tuhan, saya yakin kok semua akan kita lewati dengan baik ya, tenang, tidak akan ada gerada geruduk juga, santai-santai aja. Istri saya kaget sama saya selalu. Setiap ada masalah, Pak kok lu bisa tidur nyenyak ya? Dia nggak bisa tidur, dipikirin sama dia. Bisa jam 3 pagi dia nggak tidur gitu loh. Saya bilang tidur, kok lu bisa tidur nyenyak ngapain? Pikirin. Nggak usah pusing lah.
Gini loh, saya punya prinsip sederhana ya saudara ya. Kalau kita benar, orang resein kita, saya nggak mau pusing saudara. Tapi kalau kita salah, orang nggak usah resein kita. Kita pun udah tertuduh, kita minta ampun sama Tuhan. Selesai gitu aja. Hidup simpel aja kok. Jangan dibuat ribet lah. Kalau orang urusin kita terus, urusin kita, paling kita bener ya gitu, berarti kita penting lah dibanding dia, gitu aja. Karena dia ngomongin kita terus. Gitu. Saya mau tanya, kalau pencobaan itu apakah karena akibat dari dosa kita? Bisa iya, bisa tidak. Karena pencobaan itu kan tadi saya bilang, sumbernya ada dua, intern kita. Kalau dari kita memang ada pemberesan, kita harus pemberesan dulu. Tapi kalau dari faktor luar, iblis pakai cara itu untuk menyerang kita. Itu aja Bu ya. Jadi Ibu mulai koreksi mana ini yang harus dikoreksi, harus ada pemulihan supaya kita bisa move on gitu ya. Oke. Dan apalagi nih? Oke, ini tadi udah tadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, saya senang karena saudara tetap konsisten mengikuti Bible study ini. Saudara, saya memberikan appreciate sehingga saya, walaupun saya pikir waduh, setelah masa transisi PSBB ini ada nih, Pak, bagaimana caranya agar tetap bisa mengatasi masalah keluarga, pekerjaan, dan ekonomi, selalu berdoa tetapi seakan doa pun tidak dijawab Tuhan. Bukan gak dijawab, doanya sudah didengar Bu. Doanya sudah didengar oleh Tuhan. Masalahnya tunggu waktu Tuhan aja yang terbaik ya. Nanti tenang aja, waktu Tuhan yang terbaik. Yang penting waktu sampaikan itu jangan banyak subjektivitasnya gitu ya. Oke, itu ya Bu ya. Nah saudara-saudara, saya ini berpikir begini, apakah saya terus ya live Instagram ini atau Bible study ini? Tapi ternyata saya lihat animo saudara walaupun masa transisi PSBB ini saudara tetap ikut. Jadi semangat saya untuk menciptakan tema-tema yang sesuai dengan konteks itu yang bagi saya harus saya jalankan. Dan saudara sangat diberkati, bagi saya enough. Itu lebih daripada cukup. 400 orang bagi saya yang ikut itu udah luar biasa sekali saudara. Karena ini yang paling penting bagi kita, saudara bisa bertumbuh dalam Tuhan. Nah saudara-saudara yang tadi baru ikut setengah atau seperempat, saudara bisa lihat nanti di YouTube. Yang hari Selasa kemarin saya bicara tentang kitab Hosea akan masuk di YouTube di hari Minggu. Nanti yang hari Kamis ini juga akan masuk di hari Selasa. Biasanya begitu, terus begitu. Ya kita akan lakukan itu ya saudara. Oke, sudah ada pertanyaan berikutnya. Ujian itu bisa dari iblis ya Pak? Enggak. Ujian itu Tuhan yang kelola menjadi kita lebih baik ya. Pastor, apakah dengan kita bersyukur akan mengalahkan segala? Enggak. Oke, selamat malam Pak. Saya mau nanya bagaimana kita bisa peka terhadap suara Tuhan. Terima kasih. Mau tahu nggak Bu, peka dengan suara Tuhan? Banyak waktu berdiam diri, baca firman Tuhan dan berdoa. Tuhan akan memberikan kepekaan mana itu suara dia atau suara setan. Pasti kelihatan banget. Oke, saya tidak bisa ngomong itu, tetapi nanti Ibu akan alami. Pak, kalau di dalam mimpi kita, penyembahan dan doa bagaimana ya Pak? Di dalam mimpi kita, oh bagus, nggak apa-apa, itu berarti Ibu makin kualitas rohani yang baik ya. Kalau di mimpi itu kita penyembahan dan mendoakan seseorang yang sedang sakit, bagus Bu. Kalau Ibu sakit tumor yang bagaimana, silakan. Kalau Ibu dapat mimpi itu, bangun, itu hal yang baik, doakan aja orang itu. Kalau memang Ibu ngerti tentang hal itu ya Bu. Oke. Pak, bedain suara Tuhan sama suara hati gimana ya Pak? Nah ini dia nih, beda tipis memang. Tapi harus punya, itu yang tadi saya katakan, Ibu punya harus persekutuan dengan Tuhan yang baik. Waktu kita mau habis ya. Yudas dikuasai iblis dalam kematian Yesus, tetapi dengan turut campur iblis rencana Allah tergenapi. Tidak begitu juga, tanpa Yudas pun rencana Allah tetap tergenapi. Yudas hanya sebagai sebuah part aja atau puzzle dalam sebuah perencanaan itu. Tetapi tidak boleh itu melihat menjadi part to part saudara. Tapi tanpa Yudas pun Yesus pasti akan mati, itu aja. Tapi memang ada cerita itu, ya kita tidak boleh tampik tentang hal itu. Oke, saya rasa cukup.